Halo teman-teman PPG Prajabatan, jadi ini adalah pengumuman resmi dari PPG Kemendikbud.go.id di mana di sini terdapat penjelasan antara yang lulus dan juga lulus bersyarat dan juga tidak lulus. Jadi apa saja artinya? Mari kita lihat. Yang pertama itu ada surat tentang pelaksanaan tes substantif calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 nih, yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 7 Juni. Nah, bersama ini Kemendikbud menyampaikan bahwa yang sudah tes itu sebanyak 63.621 dan yang tidak hadir sebanyak 3.271 peserta. Dan juga untuk pengelolaan hasil tes substantif diperoleh skor untuk menentukan dasar pertimbangan kelulusan peserta tes substantif. Nah, ini yang di poin 3 ya teman-teman, bisa dilihat. Di sini ada 3 kategori kelulusan. Yang pertama itu tentang yang pertama A, lulus peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif di atas nilai batas kelulusan atau NBK. Jadi kalau untuk yang lulus itu sudah jelas ya, berarti dia memiliki batas lebih tinggi, bukan batas sih, nilai yang lebih tinggi dari nilai batas kelulusan. Kalau di sekolah itu KKM ya. Jadi kalau di tes CPNS itu passing grade seperti itu. Nah, yang kedua adalah lulus bersyarat. Peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif di atas nilai batas kelulusan yang ditetapkan namun secara peringkat tidak terwadahi dalam kuota penerimaan per bidang studi per lokasi preferensi pengabdian sehingga diberi kesempatan untuk dapat memilih lokasi preferensi pengabdian lain yang masih tersedia. Dan yang ketiga adalah tidak lulus. Peserta memiliki skor nilai tes substantif di bawah nilai batas kelulusan atau NBK yang ditetapkan. Jadi jelas ya teman-teman, kalau yang lulus itu berarti dia mendapat kuota penempatan yang dia pilih. Namun kalau untuk lulus bersyarat, dia harus memilih kembali lokasi yang untuk pengabdian seperti itu. Jadi silahkan nanti kita bahas tentang kapan jadwal untuk memilih lokasi preferensi pengabdian. Jadi mari kita lanjut. Di sini rekapitulasi kelulusan peserta tes substantif per bidang studi adalah sebagai berikut. Jadi silakan teman-teman, nanti saya taruh link di bawah video ini, silahkan di-download ya biar bisa melihat jumlah peserta yang lulus, peserta lulus bersyarat ataupun peserta tidak lulus, silahkan. Namun kalau misalnya teman-teman ingin melihat apakah teman-teman itu lulus bersyarat atau tidak lulus atau lulus, itu silakan melihat di SIM PKB-nya masing-masing. Jadi ini mari kita lihat untuk poin 5-nya. Poin 5 di sini peserta tes substantif. Sini ya. PPG Prajabatan tahun 2024 dapat mengetahui hasil kelulusan melalui akun aplikasi SIM PKB masing-masing. Oke, ini jelas teman-teman sudah tahu kata sandinya ya dan juga emailnya. Yang keenam itu peserta yang dinyatakan lulus bersyarat perlu melakukan pemilihan lokasi preferensi pengabdian yang berbeda dari pilihan sebelumnya sesuai data yang tersedia pada aplikasi SIM PKB agar dapat diproses untuk mengikuti tes wawancara secara daring nih. Dalam hal peserta tidak memilih lokasi preferensi pengabdian lainnya, maka peserta dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melanjutkan ke tes wawancara. Jadi teman-teman yang lulus bersyarat ini masih harus mengikuti tes wawancara lagi nih. Lalu kalau misalnya yang sudah lulus berarti tidak usah tes wawancara. Seperti itu.
Bagaimana kalau misalnya teman-teman tidak ingin pindah pindah lokasi? Berarti kalau misalnya tidak ingin pindah lokasi dianggap untuk mengundurkan diri, tidak mau mengikuti, PPG Prajabatan di tahun ini, seperti itu. Nah, kita lanjut, eee, oke yang poin 7 ini adalah tentang, tentang jadwal ya, jadwal pengabdian. Jadi yang pertama, masa input pilihan lokasi pengabdian bagi peserta kategori lulus bersyarat itu adalah tanggal 25 sampai 27 Juni. Jadi ini sudah dekat sekali ya teman-teman, yang kemarin itu sudah harus memilih sampai besok. Kalau misalnya teman-teman tidak langsung mendaftar berarti dianggap untuk mengundurkan diri. Ayo cepat untuk mendaftarkan karena kalau misalnya tidak mau apa namanya, tidak memilih lokasi preferensi terbaru itu nanti akan, gugur. Oke, yang kedua informasi jadwal pelaksanaan tes wawancara itu di bulan depan. Nah, pelaksanaan tes wawancara itu di bulan 5 sampai 26. Dan yang keempat, pengumuman hasil tes wawancara pada apa namanya, pada tanggal 10 Agustus 2024. Dan untuk mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 yaitu tanggal 15 sampai 18 Agustus. Berarti, perjalanan untuk yang lulus bersyarat ini masih panjang sekali, jadi jangan lupa mengikuti, eee channel YouTube ini karena di sini saya akan memberikan informasi terbaru tentang pendidikan, yaitu di dalamnya ada P3K dan juga, informasi tentang guru, CPNS, dan berita yang lainnya. Lalu ini ada yang ketujuh, maksud saya yang keenam, penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024. Jadi setelah teman-teman itu mengikuti tes wawancara dan, eee lulus tes wawancaranya nanti akan dikonfirmasi lagi ya. Lalu lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK tanggal 26 sampai 31 Agustus dan orientasi mahasiswa terakhir di tahun 2024 yaitu tanggal 2 sampai 6 September. Jadi masih lama. Silahkan disiapkan baik-baik, teman-teman harus dicek lagi kalau misalnya ingin mengikuti, akun media sosialnya Kemendikbud, itu ada di Instagram teman-teman. Di sana terdapat berbagai informasi terupdate dari Kemendikbud langsung, jadi silahkan diikuti supaya tidak tertinggal beritanya. Namun kalau ingin mengikuti juga di channel ini silakan klik subscribe. Jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.